Alhamdulillahilladzi amarana bidzikri wa bidzikri ni'matihi wa bizikri tatmainnul qulub. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia yang diberikannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai santapan rohani siang pada hari ini, Selasa 28 Juli 2020, saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan tema berzikir mengingat nikmat Allah. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia, yang membuat manusia senang, yang membuat manusia tenang. Segala sesuatu yang menyenangkan manusia adalah nikmat. Jika Anda mendapatkan kondisi kesehatan yang menyenangkan Anda, maka itu adalah nikmat Allah. Kalau Anda masih merasakan enaknya makan, maka itu adalah suatu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit orang yang tidak merasa enak kalau makan. Jika Anda dapat tidur dengan nyenyak, maka Anda mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, segala sesuatu yang menyenangkan Anda dalam kehidupan Anda adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak nikmat kepada manusia. Nikmat-nikmat itu ada di dalam diri manusia yang tidak akan terhitung banyaknya. Ada pula nikmat yang berada di luar diri manusia yang juga tidak terhitung banyaknya. Nikmat itu ada yang diberikan setiap waktu oleh Allah. Siang adalah nikmat Allah dan malam adalah nikmat Allah. Pagi hari adalah nikmat Allah. Siang hari adalah nikmat Allah, dan sore hari adalah nikmat Allah. Jika Anda menghitung nikmat-nikmat Allah yang Anda dapatkan dalam sehari, dalam suatu waktu, maka Anda tidak akan dapat menghitungnya. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah dalam berbagai keadaan, dalam berbagai posisi, dan dalam berbagai tempat. Bahkan kalau Anda diselamatkan dari suatu musibah, dari sesuatu yang tidak menyenangkan Anda, dari segala yang tidak menyenangkan Anda, maka Anda harus menyebut, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu diperintahkan oleh Allah dalam suatu ayat di dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum idza hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kata Allah dalam Al-Quran itu, terjemahannya adalah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu pada saat
suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah menahan tangan mereka dari kamu. Ingatlah nikmat Allah itu, seandainya kamu tidak diamankan oleh Allah, maka engkau akan mendapatkan kecelakaan. Jika kalian tidak diamankan oleh Allah dari kejahatan itu, maka engkau akan mendapatkan perbuatan jahat dari orang lain. Karena itu maka kalian diamankan oleh Allah, syukurilah nikmat Allah itu yang telah menyelamatkan kalian. Kemudian kata Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 hal yang diserukan oleh Allah di dalam ayat itu kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama, mereka harus mengingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tidak hanya nikmat yang diberikannya pada saat senang, tetapi juga mengingat nikmat Allah yang diberikannya pada saat susah. Seperti keadaan yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat ini, ketika suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kamu untuk berbuat jahat. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, sehingga kecelakaan itu tidak menimpa kamu, kata Allah. Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dari kejahatan manusia tersebut. Karena itulah maka kata Allah, ingatlah bahwa itu adalah sebagian dari nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu dengan cara mengamankanmu dari kejahatan dari sekelompok manusia. Yang kedua adalah agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah. Bagaimana cara bertakwanya? Dengan melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan yang ketiga dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat itu, bertawakal kepada Allah. Allah menginginkan agar orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Setelah mereka berupaya dan berusaha. Tawakal itu terjadi setelah ada upaya, setelah ada usaha. Jangan bertawakal kalau belum ada usaha. Harus didahului dengan usaha. Karena itu tawakal itu setelah berusaha. Usaha dulu baru bertawakal. Kalau kita bertawakal tanpa usaha, apa yang kita tawakalkan? Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan ayat Allah di dalam ayat ini. Inilah pesan Allah dalam rangkaian ayat ini. Ingatlah nikmat Allah ketika kamu diselamatkan dari segala kejahatan orang. Kemudian bertakwalah kepada Allah. Kemudian bertawakallah kepada Allah. 3 komponen itu penting bagi orang-orang beriman. Yang pertama, berzikir, mengingat nikmat Allah. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini sebagai sarapan pagi rohani kita, semoga ada manfaatnya bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.